etika. Ya, dan Pengadilan Negeri Solo ini akan menjadi saksi hidup. Ya. Masa pengadilan hidup. Iya. Orang-orangnya akan menjadi saksi hidup. Kita di Pengadilan Negeri Solo ini akan masyarakat akan menunggu apakah hakim Pengadilan Surakarta mau melawan kezaliman, mau melawan kepalsuan. Oke. Kita lihat, Pak Hakim jangan main-main. Ini jangan menunggu. Ya. Kalau saya presiden, Kapolri pun saya tangkap. Karena udah memiliki kejahatan. Pak Danes, hari ini agendanya adalah Kocak, tapi ini nyata. Di saat publik menanti keseriusan proses hukum, Rismon Siatepar justru tampil beda. Bukan dengan klarifikasi, bukan dengan argumentasi hukum yang solid, melainkan jualan buku di depan Pengadilan Negeri Surakarta. Iya, Anda tidak salah dengar. Pengadilan Negeri, simbol keadilan, berubah jadi latar promosi. Bukan sidang yang disorot, tapi dagangan yang ditawarkan. Bukan pembelaan hukum yang dikedepankan, tapi harga buku yang dipamerkan. Pertanyaannya sederhana tapi menohok. Ini sedang mencari keadilan atau sedang memonetisasi kontroversi? Publik tentu masih ingat, Rismon selama ini lantang bicara soal moral, demokrasi, bahkan mengklaim diri berada di posisi melawan ketidakadilan. Namun ironisnya, saat berhadapan langsung dengan proses hukum, yang muncul justru strategi lain, narasi, sensasi, dan transaksi. Kalau memang yakin pada kebenaran argumen, kalau memang percaya diri menghadapi proses hukum, mengapa yang ditampilkan justru aksi jualan buku di depan PN? Ini bukan lagi soal suka atau tidak suka. Ini soal etika publik, soal rasa hormat terhadap lembaga peradilan, soal memisahkan perjuangan ide dengan kepentingan pribadi. Pengadilan bukan panggung launching, bukan tempat branding, bukan pula etalase untuk menaikkan penjualan buku. Ketika lokasi hukum dipakai sebagai alat promosi, maka wajar jika publik bertanya, apakah kasus ini benar-benar soal kebenaran atau hanya kendaraan popularitas? Lebih jauh, pola ini sebenarnya bukan hal baru. Setiap kali isu memanas, selalu ada produk narasi. Setiap kali sorotan meningkat, selalu ada konten lanjutan. Dan kini, saat tekanan hukum datang, buku pun dijadikan tameng sekaligus alat cuan. Inilah yang membuat publik muak. Bukan karena kritiknya, bukan karena perbedaan pandangan, tetapi karena standar moral yang berubah-ubah sesuai kepentingan. Hari ini bicara etika, besok melanggar etika itu sendiri. Hari ini mengaku pejuang rakyat, besok memanfaatkan keramaian rakyat untuk penjualan. Dan yang paling ironis, semua itu dilakukan di depan simbol hukum negara. Jika memang ingin menguji kebenaran, biarlah diuji di ruang sidang, dengan bukti, dengan data, dengan argumentasi hukum. Bukan dengan poster buku, bukan dengan harga promo, apalagi dengan framing seolah-olah dirinya dizalimi agar dagangan laku. Publik Indonesia sudah cukup dewasa. Mereka bisa membedakan mana perjuangan ide dan mana eksploitasi isu. Maka wajar jika aksi ini menuai cibiran. Wajar jika disebut kocak. Karena ketika hukum dihadapi dengan gaya dagang, yang runtuh bukan hanya kredibilitas pribadi, tapi juga pesan moral yang selama ini diklaim dibela. Pada akhirnya, sejarah selalu mencatat satu hal. Siapa yang konsisten antara ucapan dan tindakan. Dan siapa yang menjadikan hukum sebagai panggung, bukan sebagai proses yang harus dihormati. Pengadilan bukan lapak. Keadilan bukan komoditas, dan kebenaran tidak butuh gimmick.